Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fani Jaya, NIM 1912-160, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Helna Nelis. Di sini saya akan menerangkan yaitu pentingnya administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan. Nah, mungkin teman-teman tahu apa sih kurikulum itu? Administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu. Nah, situasi belajar mengajar ini secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum dapat diupayakan sebagai tata tertib yang teratur, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan kemampuan kegiatan belajar mengajar ini. Nah, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang di sekolah yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta dibina serta kontinu terhadap situasi belajar mengajarnya itu secara efektif demi membantu meningkatkan tujuan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Dalam kaitannya hal ini, tingkat sekolah maupun umum dan madrasah, apapun itu, yang menjadi tugas utama kurikulum ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didiknya. Nah, dasarnya pengelolaan dan manajemen pendidikan fokus terhadap segala usaha dan praktek belajar mengajar ini. Nah, di dalam kurikulum pasti ada fungsi administrasi kurikulum. Nah, kurikulum ini terintegritas filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan. Ahli kurikulum yaitu ahli bidang ilmu pendidik, pejabat, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Yang dimaksud memberikan pedoman kepada pelaksanaan pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan siswa-siswinya untuk mencapai tujuan dan cita-cita oleh siswa sendiri, sekolah, dan keluarga maupun masyarakat. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, diantaranya sebagai berikut: meningkatkan pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdaya sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Meningkatkan siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan dalam belajar mata pelajaran tersebut. Meningkatkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik secara efektif dan efisien. Meningkatkan kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa-siswi dalam belajarnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Kegiatan administrasi dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah maupun umum, sekolah madrasah, agar selalu terjamin kelancaran dalam kegiatan administrasi kurikulum. Yang terpenting di sini dapat disebutkan dua hal. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, yaitu meliputi pembagian tugas pengajar dan tugas piket, pengaturan bimbingan guru terhadap siswa-siswi, penyusunan satuan mata pelajaran, penyusunan program MGMP ataupun musyawarah guru mata pelajaran,
pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan ekstrakurikulernya. Nah, di sini dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar, ini yaitu meliputi yang pertama, penyusunan jadwal mata pelajaran, yang kedua, penyusunan program rencana siswa-siswi, yang ketiga, penyelenggara bakat siswa ataupun ekstrakurikuler, yang keempat, penyelenggara evaluasi hasil belajar kepada siswa-siswinya, yang kelima, laporan hasil evaluasi, dan yang keenam, kegiatan bimbingan kepada siswa-siswinya. Materi selanjutnya yaitu operasional administrasi kurikulum pendidikan. Nah, di dalam operasional kurikulum ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, bersungguh-sungguh, pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar. Penyelenggaraan ini pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum nasional yang bersifat minimal pada dasarnya dapat dimodifikasi untuk melayani kebutuhan siswa-siswi yang memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa. Sekolah menjalankan kurikulum nasional yang bersifat minimal tanpa mengolah dan memodifikasi kurikulum guna melayani kebutuhan peserta didik yang berhak memperoleh pendidikan khusus. Secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum ini dapat meliputi kegiatan-kegiatan pokok. Nah, apa saja sih kegiatan pokoknya? Yang pertama, tugas guru. Yang kedua, tugas peserta didik. Dan yang ketiga, tugas tata usaha. Baik, materi yang terakhir yaitu peran dan kepala sekolah dalam administrasi kurikulum. Nah, apa saja sih di penjelasan kali ini? Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulumnya, administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Peran kepala sekolah dalam kurikulum harus diwujudkan dalam penyusunan suatu kelengkapan data-data administrasi bimbingan konseling, administrasi kegiatan praktikum belajar, dan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar mengajar. Tentunya kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus diwujudkan dalam suatu penyusunan data peserta didiknya itu supaya peserta didik itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga hubungan antara sekolah dengan orang tua itu terlaksana dalam visi misinya tersebut. Nah, kepala sekolah pun dapat mengelola kepegawaian atau manajemen pegawai yang meliputi perencana pegawai, pengadaan pegawai, dan pembinaan pegawai. Yang terakhir, pengembangan pegawai. Tentu, peran kepala sekolah sebagai administrasi kurikulum pendidikan itu sangat berpengaruh sekali. Kenapa berpengaruh? Karena peran kepala sekolah seluruh aktivitas dan kemajuan suatu sekolahnya. Peran kepala sekolah sangat penting dan utama bagi masyarakat sekolahnya tersebut untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang ada di dalam administrasi ini sendiri, diantaranya perencanaan sekolah, pelaksanaan sekolah, dan yang terakhir visi misi sekolah. Visi misi sekolah ini menentukan kemajuan sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.